Nanti boy. Main coba beja kan dia. Oke, jadi gimana? Udah pada login? Udah tinggal undangannya. Siapa sih Oke, siap. Bebeja heula ini masih meangan sih ya. Tolong saya Di cakuran bener bebeja kemana dominan deui ke ulah ukuran sih. aku mana pokoknya Heuh. Terus ngechat mama mana ke bapak mana? Telepon. Orang ngebejaan sah orang mah. Ibu ini langsung gabung linknya ke ibunya. Iya, siap. Bakeun. Ntar ya.
Udah bu, udah masuk. Dad, siapa ya? Dadah, saya sudah masuk. Udah masuk. Belajar ini. Nggak ada profilan. Udah, makan ya. Makan. Di background. Ini aku makan. Apa sih apa halangan? Iya, background. Mana dia jual orang apa jeruk? Di background nak. Ingat.
Ada kok. Woi, mute suara mute. Udah. Kecilin aja ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini aja, suara semuanya dikecilin, dimatiin, biar suara ibu yang aja yang kedengeran. Nah, halo? Juga kedengaran di sini ya, Bu. Nggak apa-apa ya. Siap. Halo, assalamualaikum. Wabarakatuh. Ya udah, nanti nggak usah ngebales pakai suara ya. Jadi ngomongnya kayak kumur-kumur aja gitu. Jadi suaranya dimatiin gitu ya. Oh iya. Oke? Dia di lu balik ke. Nih, yang lain jangan ngomong. Abu juga jangan ngomong. Soalnya nanti pas Abu ngomong kedengeran di ibu. Oh iya. Ya kan? Iya. Oke? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nanti ini videonya bisa di-cut kok ya. Oke. Putri mana? Dinyalain kameranya. Oke, nggak apa-apa. Ya, siap. Kopi kamera. Wih, karunya banget orang teh angles di tadi, woi. Eta Google dipakai si Ika. Ika, kadira tuh apa Ika? Kadira. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ika. Google. Kadira Ika. Dia kan sih, kita coba deh weh. Dia kan bisa digabung deh. Udah orang berwibawa banget, boy. Diminimize aja. Jangan berisik ya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Ya, semoga pembelajaran hari ini menyenangkan ya. Ya, untuk hari ini kita mulai dari pemeriksaan kehadiran. KM, lupa jadi. Iya, belum diatur itu, guys. Ada cut Ya, iya nggak apa-apa, nggak usah balikan lagi, ini bisa di-cut. Oh, iya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Abu tolong dipimpin doanya ya. Buka kameranya. Di unmute, sok di unmute. Alangkah baiknya. Sebelum mulai kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Abu. Ya, yang hari ini masuk semua ya. Oke, tadi Ibu juga sudah kasih link Google Meet ini di grup kelas dan juga mengecek kehadiran. Alhamdulillah sudah masuk semua ya ke Google Meet-nya. Oke, seperti biasa ya Lial ya. Kalau Ibu bilang duta, jawabannya? Oke, boleh sekarang di unmute dulu ya, di unmute dulu suaranya boleh? Suaranya dinyalain dulu. Duta. Bisa. Duta. Duta. Bisa. Kanan. Ya, di unmute lagi ya. Oke, jadi yel-yel itu ya setiap hari kita selalu dengar di sekolah, karena dengan itu kita lebih semangat lagi ya untuk belajar. Oke, untuk selanjutnya, nah minggu sebelumnya kita sudah membahas materi tentang bab kedua apa ya, kelas 9.
Ini apa? Yang kayak sila-sila gitu. Oh iya. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai pentingnya Undang-Undang Dasar dalam kehidupan sehari-hari, dan hari ini dikaitkan dengan materi yang akan datang, yang sekarang kita akan pelajari, yaitu berkenaan dengan kedaulatan negara. Nah, apa sih hubungan dari materi sebelumnya dan juga materi sekarang? Nah, untuk materi yang sekarang ini lebih kepada bagaimana status atau memang status dari Indonesia itu dijelaskan di dalam kedaulatan. Yang capnya kelihatan. Oke, Ibu izin share ini ya, share PowerPoint. Kedengeran Bu? Kedengeran. Ya nggak apa-apa. Udah? Oke. Sudah terlihat Ibu share screen? Sudah ya? Sudah masuk? Coba di-unmute dulu. Sudah masuk? Oke. Nah, jadi untuk slide yang pertama, silakan diperhatikan ya. Ibu sudah menyiapkan ini ya, sudah memberikan LKPD sebelumnya ya? Melalui grup kelas. Gak usah pakai pagar. Gak bisa masuk. Oh, coba. Ini udah kan tadi dia gak bisa. Halo, di mana, A? Ngelag banget. Halo, salam, di mana, A? Hah? Iya, yaudah aku lagi zoom dulu bentar ya. Sebentar aja, maaf. Oke. Sudah masuk? Apa? Apa? Bisa. Join. Bisa. Ibu bisa ngundang nggak? Harus masuk WA. Ini masuk WA nggak? Ibu kan ada link yang di WA tuh ya? Kan saya di sana. Dipakai ya? Bisa buka WA nggak di situ? Bisa. Gimana caranya? WA web. Aku buat ajarin, Bu. Oke, sudah ya. Ya. Apa kabar semuanya? Mana suaranya belum terdengar? Apa kabar semuanya? Oke, masih semangat? Masih semangat? Oke, semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Amin. Di sini ada kata-kata mutiara yang Soekarno katakan. Barang siapa ingin mutiara, maka kamu harus berani terjun di lautan yang dalam. Sebenarnya ini makna yang sangat mendalam ya. Di sini mengandung arti bahwa apabila kita menginginkan kesuksesan, maka kita harus berusaha untuk mencapai, walaupun untuk masuk ke dalam kesuksesan itu butuh waktu, butuh kerja keras, tapi tenang saja, keberhasilan tidak akan mengkhianati dari usaha kita. Nah, pembelajaran hari ini yang akan dibahas adalah hakikat dan teori kedaulatan. Tujuan pembelajaran di sini ada 4 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang pertama, ini menunjukkan sikap gembira saat pembelajaran di kelas sebagai wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung
di dalam tata urutan peraturan perundang-undangan nasional dengan baik. Untuk yang kedua, menunjukkan sikap saling menghormati saat pembelajaran di kelas sebagai wujud pelaksanaan nilai-nilai yang terkandung kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, mengidentifikasi hakikat dan teori kedaulatan dengan baik. Dan yang keempat, menelaah prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dengan tepat. Ntar dulu ya. Oh, eta si ajan. Mana kan gue si ajan? Ya kak. Jangan berisik nih. Oke. Sudah ya? Oke, di sini apa yang kalian lihat? Coba Sarah, apa yang Sarah lihat? Anu Sarah lihat KTP. KTP ya. Itu di bagian depan atau belakang? Belakang. Oke. Ibu belum tahu, belum apa lagi nama-namanya. Oke. Revan mana? Namanya siapa aja sih di sini? Coba tulisin Bu, di sini Bu. Sebentar ya. Oke. Terus Sarah, ini kan bagian belakang. Nah, untuk bagian depan, Sarah tahu nggak isinya apa aja? Kurang yakin, Bu. Oke, kurang yakin. Kenapa kurang yakin? Ya, karena poho-poho. Oke, karena Lupa, Bu. oke lupa atau mungkin Sarah belum punya KTP berarti ya? Ya pantas ya. Nah di sini kan yang ditanyakan tulis dan gambar apa yang tertera di halaman pertama kartu tanda penduduk Republik Indonesia. Nah yang kedua, apakah kamu sudah memiliki kartu tanda penduduk Republik Indonesia? Nah tadi Sarah bilang saya belum punya Bu. Ya betul ya? Oke. Nah, ini coba Ibu share ya. Karena ketidaktahuan, yang lain juga. Di sini ada yang sudah punya KTP? Coba di-unmute dulu. Apakah di sini sudah memiliki KTP semua? Belum. Iya ya, pantesan. Coba Abu Ibu mau tanya. Bagian depan yang Abu ingat ada apa aja sih elemennya? Yang depan KTP. Ya. Ini Ya. nama. Ya, bagus. Tanggal lahir. Jenis kelamin. Agama. Udah. Oke, ini coba Ibu. Coba Ibu share ya, Ibu share bagian depannya seperti apa nih? Kita lihat contoh di Google ya. Oke, ini kelihatan ya Ibu? Oke, bagus. Contoh KTP. Oke. Nah, ini adalah contoh bagian depan. Terlihat? Sebentar, masih agak blur ya. Oke, di sini ya. Oke. Di sini provinsi, ini contoh ya. Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Kediri. Nah, kalau misalkan kita orang Karawang, berarti di sini provinsinya apa? Provinsi Jawa Barat. Provinsi apa? Jawa Barat.
Oke, bagus. Kabupaten? Ya. Nih selanjutnya betul tadi kata Abu ya. Ada nik, ada nama, tempat atau tanggal lahir, jenis kelamin, alamat lengkap ya, agama, status perkawinan, pekerjaan, kewarganegaraan hingga berlaku. Nah, di sini berlakunya itu untuk saat ini seumur hidup ya, tidak ada masa berlaku lagi. Dan di sini sebelah kanan Ibu ya, ada foto diri sendiri dan juga tanda tangan. Foto diri sendiri dan tanda tangan. Oke. Lanjut ya. Ini adalah pembelajaran yang dipelajari hari ini. Pertama, ini mengenai hakikat dan teori kedaulatan negara. Mulai dari pengertian, sifat, bentuk-bentuk, dan teori kedaulatan. Nah, di sini kedaulatan memiliki arti. Ini banyak arti ya. Mulai dari bahasa Arab, daulah, atau yang memiliki arti kekuasaan tertinggi. Oke, yang kedua, ini menurut bahasa Inggris yaitu kedaulatan sovereignty. Menurut bahasa Prancis, nah ini mungkin Ibu juga agak sulit ya melafalkannya, sovereignty. Nah itu kayak seperti itu ya. Dan yang keempat bahasa Itali sovereignty dan bahasa Latin superamus. Nah ini semua arti kedaulatan ini menjelaskan bahwa kedaulatan adalah tertinggi. Jadi kedaulatan dapat diartikan sebagai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Selanjutnya, bentuk-bentuk kedaulatan. Di sini ada kedaulatan ke dalam dan juga kedaulatan ke luar. Ini coba bacakan jihad. Dibacakan. Ibu juga sudah share ya materi pembelajaran. Ini ada. Oke. Ini halaman Yang ini. di mana, Bu? Ini di sini ada. Di materi. Oke, udah ya. Oke. Bacakan secara singkat. Apa itu kedaulatan ke dalam? Kedaulatan berasal dari kata daulah dalam bahasa Arab daulah yang artinya kekuasaan tertinggi. Bahasa Inggris yaitu sovereignty. Yang bagian duanya yang bentuk kedaulatan. Ya yang kedaulatan ke dalam. Bentuk kedaulatan. Kedaulatan kedalaman artinya pemerintahan negara mempunyai kekuasaan untuk mengatur kehidupan negara mulai lembang negara atau alat perlengkapan negara yang diperlakukan untuk itu dalam perbentukan UUD 1945. Oke, bagus. Coba Rizka bacakan kedaulatan keluar. Halaman selanjutnya. Enggak, itu kelewat itu cuma selembar doang. Oke. Yang kedaulatan keluar, yang terakhir, nah itu keluar. Arti kekuasaan untuk menghadapi kerjasama Sampai sosial.
ini berarti bahwa negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sederajat dengan negara lain. Kedaulatan luar ini menentukan diri dan batang tubuh pasti menangkan dunia. Ya, oke. Keadaan Ya, udah. Oke, terima kasih untuk Rizka. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak. Oke. Dan di sini ada sifat kedaulatan. Sifat itu bisa juga diartikan ciri ya, atau yang membedakan. Ciri atau sifat kedaulatan. Yang pertama adalah tunggal. Apa itu tunggal, Abu? Tunggal. Tunggal. Tunggal apa tunggal dulu? Ada di bawah. Dia diangkat. Oke, Abu siap? Siap. Sifat rakit dalam kedaulatan rakyat yaitu tunggal atau bulat. Oke, tunggal atau bulat. Maksudnya bulat itu apa maksudnya? Makna dari sifat ini bagi kedaulatan rakyat yaitu kekuasaan tertinggi di tangan rakyat ini merupakan satu-satunya kekuasaan yang tertinggi. Nah, itu maksudnya ya. Tunggal itu artinya satu-satunya. Bahwa kedaulatan Indonesia satu-satunya dimiliki hanya untuk Indonesia. Yang kedua, permanen. Permanen itu artinya apa sih? Nah, di sini menurut KBBI, kata permanen memiliki arti yaitu tetap. Nah, kedaulatan di sini memiliki arti bahwa tetap dimiliki oleh Indonesia, hanya Indonesia. Nah, Ovi. Mana Ovi? Enggak on cam. Oke, on cam, oke. Oke. Kalau untuk permanen. Oke, apa itu permanen? Dibaca ada nggak permanen, tulisan permanen? Permanen sini nih. Lewat. Hah? Oh enggak di sini. Ada di situ. Nah, di sini. Emang nggak muncul semua. Oke. Ovi, gimana Ovi? Permanen itu maksudnya apa? permanen. Sifat kedua dari kedaulatan rakyat ialah Oke. Jadi di sini yang dimaksud dengan permanen itu yaitu selamanya atau tidak dapat diganggu gugat oleh negara lain. Dan yang terakhir itu sifatnya tidak terbatas. Nah, tidak terbatas ini artinya tidak ada batasan penerapan kedaulatan di suatu negara. Ini teorinya ada teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan rakyat, dan teori kedaulatan hukum. Oke, sampai sini ada yang menanyakan? Jelas ya? Oke. Nah, dari dalam LKPD, ini coba Ibu share screen lagi ya. Oke, sudah masuk share screen Ibu ya. Oke, di sini ada. Nah, ini kan Ibu udah share juga ya. Kapal patroli PSDKP mengejar kapal pencuri Di ikan sini yang Ibu juga berusaha sudah kabur. sharekan link YouTube-nya. Kapal itu masuk perairan Dan Indonesia di LKPD secara ilegal. sudah ada pertanyaan.
Oke, Sarah dikecilin dulu suaranya ya. Oke. Di LKPD di bawahnya ada tulisan KTP. Coba buka. Dibuka. Akhirnya tim dari KKP bisa Kan Ibu masuk ke sudah dalam minta kapal. kalian mengisi ya. Meski sempat ada manuver Sudah ya? berbahaya dari kapal pencuri ikan, Oke. saat akan ditangkap, awak kapal ikan masih berusaha kabur. Nah, ini bisa Meski kalian lihat berada lagi, di lihat tengah kembali video yang Ibu tayangkan di sini. Kejadian apa yang terdapat di video tersebut? KKP tangkap 2 kapal Satu asing kapal pencuri laut menjadi bukti di bagi Laut polisi Natuna. untuk melakukan Oke, penyelidikan. makasih Sementara ya. satu kapal Jadi lainnya tadi kalian terbakar sudah dan menjawab tenggelam. bahwa memang betul bahwa 22 ini anak adalah buah kapal gambar warga penangkapan Vietnam berhasil atau ditangkap. pembakaran ya, pembakaran Kedua oleh kapal TNI asing ini mencuri kita, ikan dengan TNI menggunakan Angkatan alat Laut, jaring karena troll. kapal tersebut sudah mencuri ikan di wilayah Laut Natuna. Bagus ya. Nah, kira-kira pertanyaan dari Ibu nih, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Ada yang bisa menjawab? Kenapa? Yaitu KG 1843 TS dan KG 1938 TS. Ada yang bisa menjawab? Dengan indikasi pelanggaran, saya pikir Mungkin sudah jelas, karena yaitu legal fishing, Laut alasan pencurian Natuna ikan banyak di wilayah Karena kekayaan jurisdiksi alam nasional yang Indonesia, dimiliki yaitu di Indonesia ya, WPP, Bu. wilayah pengolahan perikanan, Terus Negara apa Republik kira-kira Indonesia penyebabnya? 711. Apakah kira-kira penyebabnya karena kurangnya Populasi ikan di maksudnya kurangnya Hai pemain 1, siap hadapi tantangan ini? pengawasan dari TNI Angkatan Laut? Masuki Valorant dan main sebagai salah Sorotan lain, saudara, penangkapan kapal berbendera Apakah Malaysia pengawasan yang berlangsung kurang di dalam dramatis. pengamanan Nakoda sempat menabrakkan kapal Indonesia? serta bermanuver berbahaya saat ditangkap kapal Ada yang berani patroli pengawasan berpendapat? perikanan di Sarah? Kepulauan Riau. Iya ya, bahwa memang juga kenapa kapal tersebut bisa mencuri ikan di Laut Momen Natuna, dramatis karena ini memang terjadi saat pengawasan penangkapan yang kapal ikan dirasa berbendera kurang ya. Malaysia Tuh, di Ibu perairan sudah Selat lihat Malaka, LKPD yang Kepulauan kalian Riau. kerjakan. Untuk yang ketiga, apa dampak adanya kejadian seperti video tersebut bagi kedaulatan negara? Tak hanya bermanuver, nahkoda kapal pencuri ikan juga menggunakan jaring trollnya untuk menghambat laju Dampaknya kapal apa, Bu, patroli pengawas Hiu ketika 03 kapal Kementerian laut Kelautan dan dari negara Perikanan. asing masuk ke Indonesia? Negatif. Mungkin dampaknya ikan yang di Laut Pelaku Indonesia tak juga menyerah. Ya, kekayaan alam Indonesia berkurang. Oh ya, siapa sih yang rela kekayaannya diambil orang lain? Apakah misalkan kalian punya uang 100.000, rela nggak bagi-bagi? Rela nggak bagi-bagi? Rela kalau bagi-bagi sama orang tua, tapi kalau dicuri apakah rela? Anut ya, dianut. Apakah rela dicuri? enggak. Oke, pertanyaan selanjutnya. Aksi mereka akhirnya berhenti Bagaimana setelah petugas yang langkah terdiri dari seharusnya meloncat ke kapal agar pencuri hal ikan. tersebut tidak terjadi? Coba yang lain dulu. Setelah melakukan pengejaran selama Ini Abu 35 sepertinya menit, sangat petugas excited ya. berhasil menangkap kapal beserta anak buahnya. Coba yang belum, Nabila. Di hari yang sama, petugas juga menangkap kapal pencuri ikan yang juga berbendera Malaysia di perairan Kepulauan Riau. Bagaimana? Nah ini Nabila sepertinya siap ya. Bagaimana langkah seharusnya agar hal tersebut Penangkapan tidak berawal terjadi? dari terdeteksinya objek mencurigakan di layar radar. Pengawasan di Setelah ditangkap, kedua kapal dibawa ke PSDKP Sumatera Utara. Oke, bagus. Itu langkah yang seharusnya agar hal tersebut tidak terjadi. Oke, boleh Riki diambil. Rahmadoni, Kompas TV April. Batam, Kepulauan Riau. Mana April? Tidur kayaknya apa? April mana April? Bagaimana langkah seharusnya agar hal tersebut tidak terjadi, April? Coba di-unmute dulu suaranya, belum terdengar.
Yang terakhir, yang keempat. Boleh diulang? Bagaimana langkah seharusnya agar hal tersebut tidak terjadi? Oke, nggak tahu nggak apa-apa. Coba Abu. Apa langkah yang harus dilakukan? Istilahnya agar pembelajaran, maksudnya agar masalah tersebut tidak terjadi, kita harus kayak gimana sih? TNI juga, masyarakat juga mengalami pengawasan. Ya lebih baik sih diperketat lagi sama masyarakat, TNI, angkatan laut, ya masyarakat Indonesia kalau bisa. Oke, jadi kesimpulan dari video tersebut bahwa untuk masalah ini membutuhkan banyak elemen ya yang membantu. Baik dari masyarakat, terus juga mulai dari juga aparat pemerintah, baik Pemda maupun juga TNI Angkatan Laut, agar tidak ada negara lain yang berani-berani lagi masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, oke, yang terakhir. Nah, Ibu kan sudah ini ya, sudah memberikan LKPD. Nah, coba nih Ibu, coba share screen lagi ya. Sudah dikerjakan ya? Ini untuk lembar portofolio yang kalian kerjakan. Sudah? Coba mana buktinya? Udah gini aja. Gini, nih. Nih, yang bagian sini ditunjukin gini nih. Ibu udah Bu gitu. Yang ini ada yang rangkumannya dari awal nih. Udah Bu. Itu yang halaman selanjutnya tuh kan ini. Halaman yang selanjutnya coba. Nah, yang ini nih yang di halaman tengah-tengah. Nah, itu. Ah iya, itu. Oke, Ibu kan sudah menyuruh kalian untuk mencari dari lembar portofolio, mungkin di sini berupa rangkuman ya, nanti disalin ya di dalam lembar portofolio. Apakah sudah dikerjakan? Coba buktikan, apakah sudah? Coba ditunjukkan. Sudah? Coba Yajan. Tidak terlihat, oke, Jian ya. Ini Jayan BT ini namanya ya. Jajan BT. Oke, terima kasih. Coba Evan, mana lihat tugasnya Evan? Oke, bagus. Abu. Nah, ini Abu terbalik nih ya. Saya tidak ada. Tidak apa. Ya, ini di sebelah sini ada kok. Di mana? Di Ibu. Coba oh ya. Nggak apa-apa. Oke, ada ya semua. Ambil hilang. Oke, di sini mungkin Ibu akan bertanya ya kepada, karena sudah dikerjakan, bagus ya. Ini kesimpulan Ibu akan minta tadi yang sudah siap untuk membacakan Sarah ya.
Sarah buka halaman belakang, terus dibacain yang ini, yang paling belakang banget ya, halaman belakang banget di sini. Ya, gitu. Paling belakang bacain. Itu kesimpulan ya. Oke. Jadi setelah kita mengulas dan mengerjakan portofolio, ini kan ada kesimpulannya ya. Tadi Sarah udah bilang nih ya di grup kelas ya bahwa Sarah mau menyampaikan hasil dari kegiatan portofolio kali ini. Oke, silakan bacakan Sarah. Berdasarkan beberapa teori kedaulatan yang telah dijelaskan di atas, Indonesia secara yuridis menggunakan teori kedaulatan rakyat. Hal ini secara tegas dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945 Alinea Bacain semuanya aja nih. Alinea 4 menyatakan, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan kepada. Selain itu terdapat dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Namun Indonesia juga menggunakan kedaulatan Tuhan seperti tertuang dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 Alinea 3. Kedaulatan hukum sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat 3 UUD NRI tahun 1945 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Oke. Ya, beri tepuk tangan untuk Sarah. Oke, jadi dari hasil verifikasi yang sudah kita lakukan, betul ya tadi kata Sarah, memang kita membahas. Coba di suara dikecilin. Oke. Ya, bagus Sarah dan yang lain juga Sarah mampu seperti ini dan semuanya pasti Bu yakin juga mampu seperti Sarah. Ini hanya Sarah mewakili dari kelas menyampaikan hasil dari diskusi atau tugas portofolio yang sudah kalian kerjakan ya. Oke. Nah, mungkin kesimpulan secara umum bahwa kedaulatan NKRI perlu kita pertahankan karena ketika kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat kita pertahankan, maka siap-siap kita akan berada di posisi dijajah kembali. Sehingga pesan Ibu juga kalian sebagai generasi muda bahwa kalian harus mencerdaskan nah ini amal dari negara Indonesia ya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalian harus semangat belajar karena salah satu dari elemen mempertahankan negara adalah menciptakan generasi yang unggul, generasi yang cerdas. Oke, nah ini untuk selanjutnya, untuk evaluasi nanti Ibu akan memberikan pretest ya di grup WhatsApp kelas. Nanti kalian coba lihat. Nanti setelah pembelajaran ini kalian langsung kerjakan ya. Nanti kalau sudah langsung komen di grup sudah gitu ya. Jelas ya? Oke. Ibu berterima kasih banyak, Ibu sangat menghargai kalian yang sudah masuk ke dalam Google Meet ini. Ibu sangat-sangat memberikan apresiasi dan jangan lupa bahwa dalam pembelajaran ini aktivitas kalian dinilai. Dan Ibu akan memberikan nilai tambahan khususnya untuk siswa-siswi yang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, ini silakan untuk Abu dipimpin untuk penutupan kegiatan pembelajaran. Oh, sebentar. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang
demokrasi ya. Jadi nanti kalian boleh searching dulu di Google tentang demokrasi. Nanti minggu depan kita akan membahas tentang demokrasi. Jelas? Coba di-unmute dulu, jelas? Jelas? Oke, silakan Abu untuk memimpin ke penutupan pembelajaran. Untuk menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita mengucap jangan. Ya kita tuh. Kalau pulang sekolah gimana sih? Coba. Oke. Alangkah baiknya sebelum pulang kita berdoa dulu. Pulang. Ya nggak apa-apa. Ulang lagi. Alangkah baiknya sebelum pulang kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Ya, oke. Mungkin Ibu cukupkan. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Oke, tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, dan juga semoga pandemi ini dapat segera berakhir ya. Mudah-mudahan kita bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka lagi seperti biasa, dan Ibu harapkan minggu depan antusiasnya dan juga ketepatan hadirnya itu seperti saat ini ya. Alhamdulillah hari ini kan sudah tepat waktu semua ya. Oke, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dimatikan. Alhamdulillah. Lancar. Ih, lupa nggak dipoto dulu, tapi nggak apa-apa lah. Ya, kayak foto itu sih orang foto tuh. Fotonya Bu. Dokumentasi. Nanti ya, kita makan-makan di rumah Ibu ya. Ayo. Makan-makan. Di aku lupa nggak nge-SS ya Allah. Ibu ini WA